Selamat siang untuk kita semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan komunitas belajar SMPN 3 Matraman sudah mau berkumpul di tempat ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita acara selanjutnya, yaitu sambutan dari kepala sekolah dan sekaligus membuka kegiatan kita hari ini IHT yang bertema penerapan budaya positif di sekolah. Untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Rahmadania untuk sambutannya dan membuka acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan ini. Tidak lupa pula salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, hari ini kita sebenarnya jadwal untuk kombel, tapi karena berbarengan dengan acara mensukseskan CGP-nya Pak Ali Nurdin, alhamdulillah bisa kita laksanakan juga kegiatan bersamaan dengan kombel IHT ini. Untuk kombel mungkin Ibu Sari dan Ibu Pina hanya pertama. Nah, jadi sebenarnya jadwal kegiatan kombel itu dilaksanakan setiap minggu, setiap hari Senin setelah habis proses pembelajaran. Tapi baru hari ini perdana untuk semester tahun ajaran ini dan semester ini dilaksanakan kombel. Nah, jadi bermanfaat juga di sini sekalian kita mensukseskan kegiatan CGP-nya Pak Ali Nurdin. Kita jadikan kombel ini sebagai IHT. Narasumber juga dari Pak Ali Nurdin, jadi dari kita untuk kita semua. Mudah-mudahan juga Pak Ali bisa terus sehat, semangat melaksanakan tugas-tugas CGP Angkatan 11 Pak ya. Nah, jadi juga nanti mungkin jadi pembelajaran untuk calon CGP Angkatan 12 khususnya untuk Ibu Sabrina. Jadi jangan patah semangat, terus lanjutkan aja ya. Nyaman aja ya kalau Pak Ali lah. Senyum Pak Ali pada nyaman aja. Sampai Pak Ali aja sudah ya bujur ya Bu Agus sampai sudah pada kegiatan ini, berarti kan terjalani aja sudah. Nah, nyaman aja, mudah-mudahan nyaman terus sampai proses nanti dan membuahkan hasilnya buat Pak Ali dan juga nanti insya Allah buat Bapak Ibu semua. Tidak panjang lebar untuk acara ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikutinya dan mengambil manfaatnya. Untuk itu, ulun akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa. Untuk kelancaran kegiatan kombel kita hari ini, dipersilahkan kepada Pak Hafiji untuk memimpin doa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama mendoakan kepada saudara kita, kawan kita yang beliau bersusah payah untuk mengangkat untuk kegiatan dalam kultur gerak.
Khusus kita doakan kepada Pak Ali SPD, mudah-mudahan beliau dari sekarang sampai seterusnya diberi kesehatan, diberi kemudahan, dan diberi kesabaran untuk menyandang sebagai guru budak. Bismillahirrahmanirrahim wa tamamul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama nusigra wa li jami'il muslimin wa muslimin ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila. Allahumma inna nas'aluka bi'ilmin bi'amal man taqabbala. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallam walhamdulillahi min taqabbala minkum. Acara selanjutnya yang sama-sama kita tunggu yaitu acara penyampaian materi atau diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Ali Nurdin. Kepada Pak Ali dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Ibu Kepala Sekolah SMP 3 Matraman dan yang sama-sama kita hormati staf TU dan seluruh dewan guru yang berbahagia yang telah hadir pada hari ini. Tidak lupa salam dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, kerabat, sahabat hingga pengikut beliau hingga akhir zaman. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan umur yang panjang dan kesehatan untuk bisa bertatap muka, yang mana pada kegiatan pada hari ini yaitu diseminasi budaya positif, yang mana pada tahap ini ulun sampai ke modul 1.4 yang harus diimbaskan kepada rekan-rekan guru semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ulun mohon izin, ulun hendak sharing saja, sebenarnya ini sharing saja dari apa yang sudah ulun dapat selama 2 minggu mempelajari modul 1.4 ini, yang mana di akhir modul ini diberikan tugas untuk memberikan sharing informasi terhadap modul yang telah dipelajari pada modul 1.4 ini. Dan di sini ulun bukan berarti yang paling tahu, ulun hanya memberikan sharing informasi saja yang mana ulun sudah ketahui, dan yang mungkin ulun tidak ketahui, mungkin tidak tersampaikan atau kesalahan, mohon biar bisa mengoreksi apa yang ulun sampaikan. Baiklah, untuk memulai diseminasi ini kita mulai dengan pertama, yaitu kita mengetahui dulu adanya tujuan pendidikan, yang mana tujuan pendidikan ini adalah sebuah konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yang itu di situ adalah menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini ulun yang perlu ulun garis bawahi, di sini ada kata-kata menuntun. Berarti menuntun itu apa ya kira-kira? Menggiring, ya. Menyayangi. Mengarahkan, wah luar biasa. Apa ya? Menuntun, lain menonton lah. Menuntun tuh ya menggiring bisa, mengawani bisa. Nah jadi di sini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara,
Kita ini sebagai penuntun saja, fasilitator saja sebagai anak untuk menggali kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian lagi yang sesuai dengan kodrat zaman, sesuai yang kita ikuti pada pelatihan-pelatihan pempelatihan ini, kita disuruh untuk beradaptasi dengan zaman supaya anak-anak itu bisa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zamannya. Contohnya kita belajar berbagai macam teknologi, maka kita terapkan kepada peserta didik kita. Nah, di sini beliau juga memberikan analogi bahwa kita itu ibaratnya sebagai seorang petani, yang mana petani itu mempunyai lahan itu adalah sekolahnya, bibit atau tanaman itu adalah siswanya. Jadi korelasi antara menuntun dengan analogi sebagai petani di sini adalah mengartikan kita tuh tidak bisa mengarahkan siswa itu menjadi kehendak kita. Biarkan mereka tumbuh menjadi padi yang subur. Karena mungkin yang tumbuh kita menanam padi, kita tumbuhkan menjadi kelapa sawit. Tidak mungkin. Kita hanya menuntunnya sesuai dengan kodratnya. Lalu bagaimana peran kita? Peran kita harus memupuknya. Memupuknya itu artinya memberikan budaya-budaya positif terhadap peserta didik kita, supaya peserta didik kita ditanamkan budaya positif yang bisa diterapkannya baik di sekolah maupun di keluarganya. Dan bagaimana lahannya? Lahannya yaitu sekolah kita. Sekolah kita lahannya seperti misalnya adanya kenyamanan di dalam sekolah tersebut supaya peserta didik itu merasa nyaman dan aman dalam belajar. Itu adalah korelasinya. Kemudian berikutnya, nah sampai kita ke budaya positif. Apa barang budaya positif itu? Apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kira-kira budaya positif yang kita terapkan di sekolah ini apa? Bahkan sudah ya banyak. Di antaranya Jumat Takwa, budaya positif. Berbaris setiap pagi, budaya positif. Kemudian apa lagi? Baca doa, budaya positif. Pramuka termasuk budaya positif yang kita terapkan. Sebenarnya kita sudah menerapkan budaya positif ini, cuman kita tidak tahu apa istilahnya saja. Kita sudah menerapkan sebenarnya, cuma secara istilah ini ada namanya budaya positif. Hal-hal yang berbau budaya positif ini nanti menimbulkan sebuah nilai-nilai yang akan diterapkan oleh anak-anak. Next, berikutnya. Nah, pada budaya positif ada konsep utama budaya positif yang akan ulun sampaikan di sini. Pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, dan keempat motivasi perilaku manusia, dan kelima restitusi posisi kontrol guru, dan keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Nah, dari ketujuh ini konsep utama ini ada satu konsep yang memang menyentil hati ulun. Oh, berarti ulun ini kan pas lawan dari 7 konsep ini. Setelah ulun pelajari, ternyata ulun merefleksi diri ulun. Wah, ada pas. Ini ulun sekalinya lawan kanakan kayak ini. Nah, mungkin ulun bakal merasalah, mudah-mudahan kita sama-sama berkolaborasi menerapkan dari konsep-konsep ini. Kita kalau awal hanya sendiri saja menerapkan konsep ini, perlu adanya kerjasama, kolaborasi. Nah, perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka sendiri dan bertanggung jawab. Nah, berarti sekolah itu harus membangun budaya positif, diantaranya aman dan nyaman. Aman itu maksudnya apa? Aman itu maksudnya siswa itu belajar karena merasa dia itu ditakuti oleh teman-temannya di kelas, ditakuti oleh guru-guru. Misalnya gurunya datangnya, nah guru aku asal udah belajar. Nah itu termasuk tidak aman, dia tidak merasa aman sebenarnya. Padahal kita harus menciptakan suasana aman di lingkungan sekolah. Pertama kita harus
memberikan rasa aman kepada peserta didik. Kadang takutan lawan kita, maksudnya seperti itu. Kadang merasa kayak terpaksa masuknya. Kadang-kadang ada siswa itu yang keluar bila kita misalnya masuk, ada yang keluar, mungkin ada yang lain perasaan di hatinya mungkin yang menyebabkan dia keluar terhadap mata pelajaran kita. Kemudian lagi nyamannya kayak apa? Nyamannya tuh maksudnya dalam suasana ini guru tidak langsung menjudge, oh kamu ini salah. Nah itu maksudnya seperti itu. Nyaman tuh hatinya nyaman, tidak terbebani atas suatu perintah-perintah kita, itu maksudnya. Nah kemudian di sini disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah jadi pada dasarnya disiplin ini sesuatu kosakata yang menganggap ini berhubungan dengan peraturan. Ya kan Bapak Ibu? Bila ada kata-kata disiplin pasti dah peraturan hubungannya. Kamu harus disiplin. Berarti hubungannya peraturan momok yang tidak menyenangkan kita rasakan bila masuk kemana aja disiplin. Bila masuk ke bank harus pakai masker, padahal kita tidak nyaman dengan memakai masker tersebut. Nah, jadi kata disiplin ini sesuatu yang tidak nyaman yang dirasakan oleh seseorang. Nah, kalau yang berkaitan dengan kontrol guru ini maksudnya adalah siswa itu dikontrol oleh guru untuk menerapkan disiplin. Misalnya, jangan terlambat lagi lah datang ke sekolahan. Nah, itu namanya kontrol guru. Maksud disiplinnya adalah kontrol dari dirinya sendiri, timbul merasa dia tuh mempunyai tanggung jawab atas dirinya sendiri. Maksudnya disiplin itu timbul dari diri sendirinya. Kalau disiplin itu dari datang dari luar, itu namanya disiplin yang berhubungan dengan eksternal. Adanya keterkaitan orang luar yang ingin menyuruh dia menjadi disiplin. Next, jadi pada intinya disiplinnya harus kita tanamkan kepada siswa kita agar dia merasa bahwa dirinya itu memang sudah mempunyai rasa disiplin, tidak lagi ada dipaksa-paksa. Jadi hubungannya ini nanti ada hubungan dengan keterkaitan konsep-konsep berikutnya. Yang satu ini kemudian, nah ini ada sebuah analogi ya ini. Tahukah dia membaca? Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A, misalnya berdua, ya. Anda A, yang teman Anda B misalnya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, menggenggam maksudnya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Misalnya bayangkan aja nih. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, nah teman Anda misalnya, adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik itu dengan kekerasan, mengintimidasi, mengancam, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda tersebut. Nah, sekarang analoginya yang berkaitan dengan disiplin timbul dari kontrol dirinya sendiri tadi. Pian-pian ini bila dibujuk kawan pian tadi, membukakah, adakah? Nah, duitnya 50.000 buka tangan kamu. Atau kalau membuka push up 20 kali. Analoginya, pian membukakah, adakah? Ayo. Kalau yang tak tahu kawan, nah dalam tanganku. Kalau dipaksa menjadi diancam, buka bang, ayo langsung membuka. Kira-kira membuka atau tidak? Nah, kecuali besti ya. Besti kasih apa kan membujuk? Kalau memang membuka, berarti itu ada dorongan eksternal dari orang untuk menyuruh kita untuk disiplin. Itu hubungannya, korelasinya. Kalau kita mempertahankan sendiri genggaman kita, itu berarti kita yang mengontrol sendiri diri kita. Berarti tidak ada perintah orang lain untuk bisa disiplin. Dari pemahaman ini, tadi korelasinya adalah kontrol diri sendiri. Tidak ada kontrol orang lain. Di sekolah kita kan, tapi sekolah kita kan masih ada kontrol luar untuk bisa menjadikan disiplin. Nah, jadi sedikit demi sedikit kita coba peserta didik kita ini untuk menanamkan kontrol dirinya sendiri. Kita tidak bisa mengaplikasikannya ini secara sendiri.
dengan cara kolaborasi bersama-sama. Misalnya seorang aja hendak menerapkan seperti ini, kontrol yang dari dalam dirinya sendiri kita tidak bisa kalau yang lain tidak ikut untuk menerapkannya. Bagaimana caranya? Caranya dengan memberikan teladan-teladan dan kebiasaan yang luar biasa kepada peserta didik. Memang itu sangat sulit, tapi kalau kita sedikit demi sedikit mungkin bisa terjalin atau tergali sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan kontrol pribadinya. Next. Nah, perubahan paradigma belajar teori kontrol, ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, ada 4 pendapat Dr. William Glasser ini. Ilusi guru mengontrol murid, ya, yang hubungannya tadi, yang berhubungan guru harus memaksa murid untuk disiplin. Satu itu hubungannya ilusi kontrol guru. Kemudian lagi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini yang menjadi kontroversi lagi. Katanya kalau kita memberikan penguatan positif, ujian di dalam kelas itu termasuk dalam sebuah teori kontrol juga akan memberikan dampak yang negatif katanya. Ada memberikan dampak negatif dan ada memberikan dampak positif. Negatifnya apa? Siswa lain merasa dia itu kayak begini dengan yang selalu dipuji terus ini. Wah, ini harus dipuji. Aku kadang paham. Nah, itu mendatangkan ada kecemburuan. Misalnya ibu memberi pujian kepada Pak Hadi. Pak Hadi biar bagus banget anak-anak. Mungkin yang lain juga merasa ada kecemburuan. Ini menurut teori Dr. William Glasser. Ini menurut ulun ini sudah berbagai macam penelitian jadi orang mampu untuk menampilkan hal seperti ini. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik, misalnya kita kritik, nah ini taruh seharusnya kan. Nah, kritik itu artinya memberikan masukan-masukan yang membuat orang bersalah. Misalnya anak kita memberikan kritik kepada anak. Nah, kenapa terlambat terus? Kasihan, aku bapak kita nanti takut kepala sekolah. Nah, hal-hal yang seperti itu adalah membuat anak merasa bersalah. Kita membuat anak merasa bersalah itu dengan cara mengambil orang ketiga sebagai tameng kita. Contohnya terlambat. Nah, kenapa terlambat harus? Nah, bapak wali kelas itu kamar benar. Nah, kayak apa? Maulah catatan di kelas kita bapak disaki wali kelas. Nah, hal yang seperti ini membuat anak-anak merasa bersalah karena adanya tekanan dari orang ketiga. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini hubungannya dengan nomor 1 tadi hampir sama. Jadi orang dewasa itu memang mempunyai prioritas untuk memaksa anak didiknya. Jadi harus menuruti terus dari apa yang disampaikan. Nah, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ini mudah-mudahan kita semua bisa merubah dari teori paradigma kontrol ilusi ini. Namun ulun gini, ngacak belajar sudah menerapkan nomor 2 ini memuji siswa terus. Ya lo, bila bujur siswa dipuji, ya lo. Nah, padahal di sini kan akan memberikan dampak ya efektif dan bermanfaat. Balik ada positifnya, ada negatifnya sebenarnya. Yang lain merasa berdiri, yang lain merasa tersanjung. Nah, ada 2 negatif dan positifnya. Padahal memuji terus kok lain. Oke, masuk disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Nah, disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian atau tujuan mulia. Nah, jadi poin nomor 4 ini sesuai dengan ulun sampaikan tadi, kata disiplin itu ada sebuah paksaan kepada peserta didik untuk bisa menuruti aturannya. Padahal sebenarnya disiplin itu adalah membuat kesadaran diri sendiri supaya peserta didik itu merasa diri sendiri bahwa dia itu melakukan kedisiplinan. Jadi ini tidak mudah untuk melaksanakannya dengan adanya keteladanan dari guru-guru.
Nah, kemudian lagi pengertian lain, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Berarti bila orang yang disiplin memang benar-benar disiplin, dia tuh mulai dari dirinya sendiri, kontrolnya dari diri sendirinya, memerintahnya dari sendirinya, bukan dari orang lain. Dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, itu namanya maksud disiplin. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Sifat positif manusia merupakan tujuan mulia ingin dicapai setiap individu. Misalnya, aku hendak disiplin karena apa? Karena menghormati waktu. Nah, itu nilai kebajikannya. Karena menghormati orang lain. Orang lain misalnya kepala sekolah atau guru-guru. Nah, itu namanya menghormati nilai kebajikannya yang dia tanam di dalam dirinya untuk bisa menanamkan rasa disiplin. Next. Nah, ini ulun semalam tertarik juga pelajaran ini. Ini berhubungan dengan pengalaman BK nih. Tapi tidak menyampaikan guru-guru lain juga harus mengetahui juga. 3 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 sebenarnya. Survive itu apa lagi? Bertahan loh. Ini hubungannya dengan psikologis seseorang. Bertahan itu apa? Rasa makan, rasa makan, rasa lapar, rasa haus, rasa aman. Ini berhubungan dengan survival. Bila survival ini kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka timbul masalah. Masalahnya di kelas pasti ada. Nah, dari 5 ini pasti berhubungan dengan siswanya nanti hubungannya. Kemudian lagi ada yang hubungannya dengan cinta kasih. Nah, kebutuhan manusia itu cinta kasih ada. Anak-anak suka mengganggu di dalam kelas, kebutuhannya ditanyai. Mungkin dia kurang cinta kasih di rumah, makanya dia mengganggu anak-anak yang lain. Dia kurang perhatian. Ada kan menemui aja di sekolah hendak perhatian aja siswa tuh, hendak ditangi ke rumah supaya mau turun. Ya kan? Nah, itu sebenarnya kurang perhatian, baik itu kurang perhatian di rumah atau teman-temannya. Dia itu ingin merasa diterima di dalam kelompoknya, di dalam kelasnya, supaya dia dihargai, maksudnya seperti itu. Apalagi dengan gurunya. Nah, kemudian lagi rasa kesenangan, misalnya dia merasa senang di dalam kelas, atau dia tidak merasa senang di dalam kelas, misalnya mengganggu kawan. Kenapa ya mengganggu kawan? Lalu iseng aja. Nah, itu dasar kebutuhan dasar manusia itu hubungan dengan kesenangan. Berarti di hatinya tuh masih tidak terpenuhi dengan rasa kesenangannya. Mengganggu kawan, iseng, coret-coret di dinding. Ini SD kok lagi lah. Coret-coret di dinding. Kenapa nah coret-coret? Kada gawe bener coret-coret bener apa aja. Nah, itu namanya kesenangannya masih belum terpenuhi. Next, berikutnya ada penguasaan. Apa hubungannya dengan penguasaan? Penguasaan adalah kebutuhan dasar yang kita amati, melihati bahwa siswa itu ingin diakui bahwa itu sebagai penguasa di kelas. Biasanya siswa yang seperti ini ingin menjadi seorang pemimpin terus, ingin menjadi sesuatu yang nomor 1 di dalam kelas. Misalnya dia ketujuh membaca di kelas. Nah, itu sebenarnya dia ingin diakui bahwa dia itu adalah sebagai orang yang kuat. Bagaimana menanganinya? Nah, kita teliti. Itu kenapa orang jadi sampai ini? Ulun tagaan benar hendak mengetahui kawan-kawan wah nikah lan ulun adakah ya. Itu namanya adalah kebutuhan dasar penguasaannya masih belum terpenuhi. Makanya diungkainya di dalam kelas, ditunjukkannya ke dalam kelas. Yang ketiga, kebebasan. Apakah kebebasan ini? Kebebasan ini berhubungan dengan pembelajaran kita. Misalnya kita dalam kelas, nah hari ini kita belajar bahasa Inggris. Baca buku halaman kita kerjakan halaman ada tugasnya Nah, sebenarnya itu adalah bukan kebebasan dari mereka. Mereka bebas menentukan, Pak, menjawabnya tuh kayak Pak, tampilkan video kan materinya Pak. Sebenarnya mereka ingin mengungkapkan apa yang mereka inginkan supaya mereka paham. Tapi kadang-kadang kita memaksakan murid supaya sealur dengan kita. Nah, perhatikan Bapak menjelaskan di muka lah. Secara ceramah ya loh, teacher center biasanya ceramah aja, padahal murid itu mempunyai kebebasan hendak nang lain, cuman dia takut untuk mengungkapkannya. Pak, misalnya ada wanita Pak, tampilkan videonya Pak supaya nyaman untuk memahami Pak. Nah, sebenarnya hendak kan seperti itu,
cuma kita kadang-kadang memaksakan murid untuk mengikuti jalur kita. Next, berikutnya. Nah, kasus. Biar baca kayak Ibu Ria, guru kelas 6 SD di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus dan seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Mungkin seperti Ibu Ria, pian apa yang pian lakukan lawan si Agus? Biar masuk, mengganggu kawannya, meminta makanan, mengambil. Coba menurut pian? Kalau menurut Ulun mungkin yang pertama pendekatan personal kepada si Agus ini tadi lah, mungkin dipanggil. Kalau langsung dimarahi kayaknya kita tidak tahu permasalahan si Agus ini apa. Jadi pendekatan personal, jadi kayak BK kan Pak lah, ini ke dalam rumah apa? Mungkin nanti berduaan aja kayak Pak lah, ada berduaan. Wah lebih jadi ini lebih. Ini mungkin ditanya baik-baik dengan kayaknya karakternya ini kada kawan keras daripada diri Agus ini. Nah, siapa tahu memang secara ekonomi ini kada kawan membawa bekal, orang tuanya ada kawan menyiapkan, kada. Nah, Maksudnya digali dulu ini informasinya apa, penyebab dari awal ini nya sendiri mampu kan tidak kamu bawa bekal sendiri. Itu Pak. Iya. Terima kasih Ibu Sabrida. Kata Ibu Sabrida, istilahnya tuh memanggil dulu, yang konfirmasi dulu dengan siswa yang bersangkutan. Jangan langsung, kenapa jadi mengganggu kawan kamu? Bunuh banget. Kenapa mengganggu kawan kamu? Tahu aja nih belajar. Nah, itu namanya sudah langsung menjudge ya loh. Kada langsung menganalisa kenapa sampai ia melakukan hal seperti ini. Nah, sekarang kita lihat analisisnya. Nah, nomor 1, dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Misalnya nomor 1, bila ditanyai, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang. Nah, betul kata Ibu Sabrina tadi, kemungkinan dia tuh kada makan di rumah, hendak mengambil ampun kawannya, berarti kebutuhan dasarnya apa di situ? Survival tadi ya loh, ingin merasa bertahan. Bertahannya apa? Bertahan merasa lapar, minum, rasa nyaman. Ya, pas dengan apa yang disampaikan Ibu Sabrina tadi. Misalnya nomor 1 dia belum lapar Pak Ai, makanya mengambil ampun kawan. Nah, itu maksudnya. Berarti kebutuhan dasar itu adalah survivalnya itu tidak terpenuhi. Mungkin aja di rumah mamanya kalau bisa duit. Ya loh, kalau mau menyangwi, memberikan apa? Sangu di sekolah, makanya dia membajak kawannya. Kemudian lagi yang kedua, misalnya dia menjawab teman Agus, jadi perhatian Agus, minta perhatian. Agus ini mau ulun terus, mau buat kami terus, kenapa gerang? Nah, itu berarti hal yang seperti itu dia hendak minta perhatian kawannya atau perhatian dengan guru supaya ditabur. Agus jujur, Agus jangan mengganggu kawannya. Itu namanya sudah masuk ke ranah perhatian. Dia ingin minta perhatian dari temannya sudah. Next, misalnya ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, ini yang tadi merasa jagal di dalam kelas, jadinya berurak-alar membajaki kawan-kawannya supaya kawan-kawannya terlewati. Berarti kebutuhan dasarnya itu yang tidak terpenuhi apa? Kekuasaan. Dia itu hanya berkuasa sebenarnya. Ya, karena tidak terpenuhi dia meluapkannya di dalam kelasnya. Nah, itu yang kita gali sebenarnya. Jangan langsung kita judge bahwa disalahkan langsung murid, pasti ada latar belakang yang terjadi dari kebutuhan dasar ini. Coba aja biar teliti. Nah, bila ada siswa yang tidak bermasalah, bisa kita apa habisnya? Nah, misalnya memanggil kenapa biar nak jadi sampai ke ini belum parah ada anak beramian kan darahnya. Nah, beramiannya ada kita di sini pulang anak anu dari baik iseng anak maulah supaya lo tawaan kan darahnya. Nah, jual di situ. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Freedom ini kebebasan. Misalnya Agus ini merasa tarung yang dibawakan.
Alhamdulillah sama saban hari inya tuh anak bebas yang mendapatkan lauk yang lain, cuma keterbatasan orang tua mengakibatkan dia itu tidak bebas untuk mengekspresikan apa yang diinginkan. Makanya mah bela pun kawan, seandainya jawabannya yang nomor 4, berarti kebutuhan dasarnya ada berhubungan dengan kebebasan. Kebebasan itu hendak memilihnya sebenarnya. Anda kan hanya memilih, cuma keterbatasan orang tua seperti ini. Makanya kebutuhan dasarnya ditimbulkannya adalah kebebasan. Kemudian yang terakhir, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Napa kira mangga himu main meleci aku tuh bila model sarik lan ulun. Nah, itu namanya adalah inya tuh kagak senang aja melihat orang tuh. Nah, itu kesenangan itu, kebutuhan dasar kesenangan itu tidak terbutuhi di dalam keluarga atau di sekolah. Jadi kita gali, kita masuki secara kita bimbing dengan berhubungan dengan kebutuhan tersebut. Nah, jadi kebutuhan dasar itu sama aja guru gini. Bila kata orang terang di sekolahan ada kebutuhan dasarnya yang masih belum terpenuhi. Ya kan Bapak Ibu? Kata apa kawan kada meninggai di kiau, pasti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Lihat aja di analisis ya. Pasti sudah. Ini sudah sesuai dengan penelitian sudah. Ya, makanya orang membuatkan ke dalam sebuah modul ini pasti sudah dalam sebuah penelitian, hasil penelitian. Ya kan, misalnya gurunya ketujuh misalnya memanggil orang aja ngomong ibu itu haur memanggil mulut. Nah, itu pasti ada juga kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Pasti sudah sebagai manusia, tidak hanya murid tapi seluruh manusia. Kebutuhan dasarnya pasti dimiliki oleh seluruh manusia. Next. Nah, Pak. Nah, yang tadi ulun sampaikan, semua perilaku manusia memiliki tujuan. Perilaku apa aja pasti tujuannya ada. Nang membajak tadi pasti tujuannya ada. Nang kawan tadi pasti tujuannya ada. Teori motivasi perilaku manusia. Pertama, motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalnya asal ada nyaman bila kata umpat, dihukum aku kena paksa umpat. Jadi itu datang motivasi eksternal. Contoh yang konkret aja lah. Mohon maaf Bu, Ibu menyuruh kita umpat pembatik. Tapi eksternalnya bagus sebenarnya untuk diri kita. Akhirnya kan, jadi Bu umpati pembatik itu sebenarnya motivasi eksternal. Namun pasti memberikan hal yang positif di dalamnya. Karena kita harus dipaksa untuk belajar. Nah, itu namanya motivasi eksternal. Bila ada di upati misalnya bisa disuruh ibu push up nanti 5 kali di hadapan kelas bisa. Itu adalah motivasi eksternal yang datang dari luar. Yang datang dari luar yang mana membuat kita merasa termotivasi dari adanya motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalnya unting apanya? Umpat dan pelatihan bisa kan duitnya dengan nikah. Itu termasuk motivasi eksternal juga, ya kan? Ada untingan, gue bisa 500.000 dibilang apa jalan jam hari lah. Bisa 500.000 belakang kita aja. Itu adalah motivasi eksternal. Tapi kadang tidak menutup juga untuk kita semua ulun merasa juga adanya yang nomor 1 pernah, nomor 2 pernah. Nah, nomor 3 ini apakah ini ikhlasan? Nomor 3 ini. Nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini maksudnya yang mana motivasi itu timbul dari dalam sendiri yang istilahnya lah motivasi internal. Karena kebutuhan sendiri, misalnya, wah, aku bila ada umpat pelatihan ini, kayak apa? Mengajar dengan murid yang sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, itu namanya motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Nah, ini yang timbul dalam diri sendiri ini yang memang sulit untuk kita terapkan. Kadang-kadang mungkin merasa juga motivasi itu misalnya datang dari luar. Contohnya aja umpat CGP ini
motivasi internal eksternal nyata, namun lama-kelamaan kan akhirnya timbul dalam diri kita adanya motivasi internal. Semuanya memberikan dampak negatif dan positifnya juga. Next, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman lawan konsekuensi itu berbeda Bapak Ibu. Kalau menurut Pian misalnya hukuman itu apa yuk? Kalau salah, Ya. kalau salah berarti dia ada pembalasannya, itu namanya hukuman. Iya. Kalau salah berarti ada pembalasannya. Kalau benar pasti dapat penghargaan. Kalau benar pasti dapat penghargaan. Iya, terima kasih Bu Sniati. Mungkin ada lagi, apa itu hukuman? Bila salah akan mendapatkan pembalasan, bila benar akan mendapatkan penghargaan. Ya, oke, bagus. Kalau konsekuensi Bang, ini mirip-mirip aja Bang sebenarnya. Akibat dari kita melakukan kesalahan. Akibat dari kita melakukan kesalahan. Iya, luar biasa. Bagus, luar biasa. Ya, perlu kita garis bawahi, hukuman itu adalah timbal balik dari apa yang kita lakukan yang tidak relevan dengan gawiannya atau pekerjaannya. Misalnya, anak mencoret-coret meja, hukum berjamur adalah korelasinya mencoret meja dihukum berjamur sampai setengah hari. Korelasinya adalah ada loh, kan ada hukuman yang mencoret meja dijamur setengah hari, itu namanya hukuman. Konsekuensi Bang, konsekuensi itu adalah dari perbuatan itu ada korelasi dari apa yang dilakukan. Contoh, dia mencoret meja, konsekuensinya harus menghapus orang. Ada korelasi kok. Misalnya dia datang terlambat, beri kejeda jam, itu apakah hukuman atau konsekuensi? Datang terlambat 20 menit, Bapak lagi datang ke sekolahan beri kejeda. Apa itu? Hukuman. Kalau konsekuensi Bang? Nah, iya, kada ikut pelajaran 20 menit dan bisa disambung dia sendiri untuk mencatat di dalam kelas tanpa misalnya kada istirahat. Itu namanya konsekuensi. Ada hubungan korelasi antara yang dia gawi, ada yang kerjakan dengan akibatnya. Kalau yang berhubungan dengan hukuman ini mendatangkan sebuah rasa tidak nyaman yang luar biasa, bisa mendatangkan rasa dendam terhadap gurunya. Kalau konsekuensi ini dia sudah menyadari sebenarnya, oh konsekuensinya bila aku terlambat kayak ini. Oke, ini ada kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajarannya. Pada saat itu guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan. Eva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap-gagap tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Eva mentertawakannya. Eva yang tergagap malu dan malu yang luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan kelas, untuk berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva ini? Setujulah. Tidak setuju ya loh. Mengapa tidak setuju dengan kasus ini? Di situ ada yang perlu kita garis bawahi, adalah merendahkan seseorang ya kok. Menunjuk-nunjuk lawan, membuat orang malu, membiarkan teman-temannya mentertawakannya. Nah, itu adalah dari bentuk materi yang saya sampaikan tadi, hubungannya dengan budaya positif yang ada di dalam siswa tersebut. Nah, kemudian dari perilaku Pak Seno ini, apakah itu konsekuensi atau hukuman? Disuruh maju tadi, gagap-gagap kadang kau berpandir itu disuruh maju. Berarti itu termasuk
hukuman. Kalau bedah yang gegap-gegap tuh harus dibimbing kayak apa supaya nya tuh berani maju. Berarti ini hubungannya dengan hukuman. Next. Nah, ini sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini kita berlatih menjawab sedikit. Kasus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukum? Kenapa jadi hukuman? Ayo bro. Bingung kan? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya? Kenapa yo? Alasannya? Karena tidak relevan ya, karena tidak relevan ya, kita bungkus dulu hukuman. Next, yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsep? Oh, pintar, alhamdulillah. Pintar sudah. Pintar. Oke, ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ayo. Konsekuensi ya, ada konsekuensi, ada hukuman. Nah, bagus nih, berbeda nih. Ini harus sama nih keempat aturannya. Sekelompok loh. Ibu-ibu apa ibu-ibu? Hukuman. Dibelain pula. Apa bapak-bapak? Konsekuensi. Nah, 2. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Relevan kan dulu itu? Tidak relevan. Seharusnya apa ya konsekuensinya? Nah, disuruh ambil pulang karena untuk kesehatan. Konsekuensinya ambil namanya pulang kan demi kesehatan itu konsekuensinya. Kalau langsung kita hukum 15 kali lari lapangan atau push up itu namanya hukuman. Next, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman dan belajar. Bapak lagi nih jemur. Hukuman. Oke. Terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan di bahari. Ulun bisa merasa ini. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sekarang kita lihat jawabannya. Nah, hukuman, konsekuensi, hukuman. Oh, kertas tadi ada saya sebutkan mengetikkan kertas, tugas teman yang dicoret. Ya, konsekuensi mengganti loh. Hukuman. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum lanjut? Atau masukan dan sebagainya, atau memberikan sharing aja ulun kayak gini apa di kelas dan ulun menemukan kasus kayak ini misalnya kayak apa, bisa kita diskusikan. Silahkan Bapak Ibu, bila tidak ada kita lanjutkan. Lanjut. Nah Ibu ya sekarang. Misalnya kan kita biasanya memberi PR di rumah, anggap aja siswa itu tidak mengerjakan PR saat itu. Nah, kemudian saat kita sudah selesai belajar, PR itu belum selesai, kemudian kita tambah lagi tugas yang lain, tetapi temannya tidak kita beri tugas, hanya dia karena tidak mengerjakan tugas tadi. Menurut Bapak, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Luar biasa nih pertanyaannya. Mungkin pernah dialami guru-guru lain, kalau mungkin pernah juga gue. Ya, masalahnya apa tadi? Ya, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Husniati. Seandainya siswa tidak mengerjakan PR di rumah, kemudian kita tambah dengan PR tapi siswa yang tidak mengerjakannya. Apakah itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Kita garis bawahi dulu. Hukuman itu adalah rasa yang tidak nyaman yang menimbulkan rasa yang tidak nyaman mendalam sepanjang masa, bisa. Kalau konsekuensi itu
perasaan yang tidak nyaman tapi berhubungan dengan waktunya sebentar. Misalnya pian pilih mengerjakan itu, dia merasa tidak nyaman sebentar aja Bu. Nanti kalau pian masuk, dia pulang. Nah, jadi menurut pian apa itu? Konsekuensi. Nah, sebenarnya konsekuensi itu yang sebenarnya kita terapkan di sekolah ini. Sebenarnya konsekuensi itu yang kita terapkan. Tidak ada lagi istilahnya hukuman-hukuman. Kecuali sudah jalan akhir tidak mencapai kesepakatan lagi, maka perlu diambil tindakan hukuman. Itu pun jangan sampai terjadi. Maka kita berikan dengan adanya istilahnya konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Kesadaran dia sendiri. Dia sebenarnya sudah tahu bila aku ke rumah dengan tugas, wah ya nih bertambah gawianku. Nah ini sudah ada memikirkan seperti itu konsekuensi. Ya, oke. 5. Restitusi posisi kontrol guru. Ada istilahnya penghukum. Ini ulun benar nih. Ulun pernah juga membuat rasa bersalah, pernah juga ulun. Menjadi teman, pernah juga ulun. Pemantau, pernah. Manajer, baru pernah. Mudah-mudahan kita sama-sama menjadi manajer nanti. Kita lihat videonya. Nah, penghukum itu menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Intinya penghukum itu suaranya lantang. Jika ini sudah terlambat, sepatu putih, push up 12 kali, suaranya lain. Penghukum itu kita ambil intinya saja. Kemudian hasil yang dari kita lakukan itu dari penghukum itu hatinya memberontak sebenarnya. Kemudian dia menyalahkan orang lain untuk berbohong. Dia tuh kadang-kadang bisa berbohong bila kita dihukum tuhnya, kadang-kadang bisa berbohong karena kita langsung membentak. Ya. Kemudian kaitannya murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Maksudnya dia tuh menganggap bahwa guru itu buruk di matanya. Bila ketujuh menghukum. Kemudian lagi biarkan saja, nanti juga marah-marah juga itu pulang. Nah itu dia menganggap seperti itu bila terus dihukum. Kemudian yang terakhir mengulangi kesalahan. Dia mengulangi pulang dari apa yang dia lakukan atas hukuman yang diberikan kepada dia ini menurut sesuai dengan penelitian. Kemudian lagi pembuat merasa bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya kami kayak ini, kasihan orang tua kamu di sekolah, di rumah berusaha menuri itu kayak di sekolah. Nah itu kata-kata seperti itu bisa membuat siswa itu merasa bersalah. Kemudian lagi yang teman, teori yang pembuat bersalah ini suaranya biasanya datar. Nah ikamnya gitu. Nah biasanya gitu suaranya datar. Berbeda dengan penghukum. Yang ketiga teman. Nah teman ini kan bisa juga teman ini kayak kawan, bang sudah suaranya enak. Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah kalau terlambat nyata nih main HP pulang. Kita sambut dulu masalahnya. Pasti nih main HP pulang nih terlambat. Belum ingin menjawab sudah kita jawab dulu karena kita merasa teman dengan dia. Nah ini juga berdampak negatif ada juga terhadap peserta didik kita. Pemantau, ulun pernah juga jadi pemantau. Pemantau ini sesuatunya berjajak atau berpedoman pada aturan terus. Mereka terlambat, poin kan hilang 2. Kan ada nego-nego lagi maksudnya seperti itu. Poin kan berkurang. Bila terlambat pulang, poin kan berkurang. Orang yang pemantau seperti ini suaranya datar dan bisa diberi kompromi. Artinya kadang kalau ditukar-tukar karena orang seperti ini istilahnya adalah berpegang teguh pada aturan. Yang ketiga, manajer. Nah, manajer ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali apa kebutuhan dasarnya yang kada terpenuhi tadi, yang berhubungan tadi. Nah, ini posisinya adalah manajer sebenarnya. Kada menyalahkan siapa-siapa, tapi dia menggali dari mana asal-asal ini terjadi. Itu maksudnya. Posisi manajer ini yang diharapkan. Tapi sedikit demi sedikit kita coba masuk ke posisi manajer. Nanti ulun tampilkan videonya. Nah, posisi kontrol gurunya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu siapa yang mengatakan? Pembuat orang merasa bersalah. Bila guru-guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu hubungannya dengan membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Itu biasanya kata-katanya berhubungan dengan penghukum. Kemudian lagi, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ayolah lakukan demi ibu supaya terlambat lagi. Itu posisinya biasanya
teman. Kemudian yang ketiga lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini dikurangi? Nah itu pemantau. Yang ketiga, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Dia timbul sendirinya. Oh, menurut anak baik. Maksudnya ingin mengeluarkan solusinya sendiri. Dia sendiri yang mengeluarkan solusinya. Ada kita yang menawarkan solusi, tapi dia sendiri yang mengeluarkan solusinya. Itu namanya adalah posisi manajer. Tapi bagaimana caranya? Dengan menggali informasi-informasi yang ada pada dirinya yang bermasalah tadi. Kemudian terakhir, kamu selalu paling terakhir. Nah itu penghukum juga. Nah kemudian lu tampilkan videonya. Ini kita akan buat tebak-tebakan aja di video nomor berapa penghukum. Penghukum apa tadi? Merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apakah ini video nomor 1 ini apa? Bukan satu ya. Ya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini. Teman. Apakah termasuk penghukum? Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kemudian ketiga posisi teman. Kemudian keempat pemantau dan kelima manajer. Teman. Yang mana? Posisi temannya tidak kayak akrab benar tuh Bang. Lawan siswa kayak seperti berkawan. Apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah siswa yang mengalami permasalahan tersebut menganggap guru yang mempunyai perilaku berteman dengan itu, menganggap guru itu yang paling baik di hadapannya, dan menganggap guru lain itu sebaliknya di hadapan matanya. Nah itu adalah posisi kontrol yang berhubungan dengan teman, menganggap guru-guru lain itu lain tuh Bang dari guru yang dianggapnya teman tadi. Makanya ada kesenjangan juga anggapan siswa terhadap guru lain. Itu adalah negatifnya. Next, berikutnya. Apa Bu? Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Ayo cepat.
Maaf ya Bu, maaf sekali. Apa ini kira-kira Bapak Ibu posisi apa ini? Pengontrol apa? Pemantau kah? Penghukum kah? Teman kah? Merasa bersalah atau manajer? Merasa bersalah dengan memasukkan orang ketiga sebagai penguatannya. Berarti siswa itu merasa bersalah. Oke, next videonya. Hampir habis sudah gue. Nah, ini favorit banget nomor 1 nih. Wah, lain sudah Nomor 1 makanya. favorit banget nih. Wah, Sini kamu. wah. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, kenapa sih terlambat? Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus dari lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, ini tahu ya seperti tadi sudah. Ya. Cepat nih. Ayo. Posisi siapa nih? Posisi siapa? Penghukum. Suaranya menyenderik loh. Nah, ketahuan sudah di situ adalah penghukum. Oke. Di meja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kalau ditebak lah. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Maaf Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Ya. Nih, bisa ditebak nih apa nih? Mantau. Pemantau. Sesuatunya berdasarkan aturan terus ya kan. Oke. Terakhir. Nah, ini yang kayak pegang posisi manajer itu sebenarnya. Naren! Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren memperbaiki alam di rumah, ada orang yang bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu saja. Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan Oke. Yang terakhir ini menurut Pian ini
posisinya apa nih? Manajer. Nah, di sini kita ambil bahwa posisi manajer itu tidak menyalahkan siswa langsung, tapi menggali informasi apa, alasan apa, dan bagaimana dia memperbaikinya. Dari dia sendiri mengungkapkan supaya dia memperbaiki diri dia sendiri, bukan dari guru. Jadi dia mengungkapkan, ulun akan memperbaiki dengan cara ini, ulun meyakini keyakinan kerasnya berhubungan dengan ini. Jadi dia sendiri yang mengungkapkan. Itulah yang berhubungan dengan yang namanya posisi manajer. Nah, singkat aja keyakinan kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Apa sih peraturan kelas? Peraturan kelas itu isinya biasanya lebih konkret. Kalau sedangkan peraturan kelas itu isinya lebih konkret, sedangkan keyakinan kelas itu adalah simpel. Contoh, peraturan kelas misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu biasanya peraturan kelas. Kita jadikan sebuah keyakinan kelas, kita ambil nilai kebajikannya itu bersih. Berarti itu dia diambil. Kalau nanti membuat sebuah keyakinan kelas, ambil nilai kebajikannya saja. Misalnya, jangan mengganggu teman saat belajar. Apa nilai kebajikannya? Nah, itu nanti keyakinan kelas seperti itu jadinya. Kada butuh bisa lagi yang panjang-panjang. Nilai kebajikannya yang kita tampilkan dalam sebuah keyakinan kelas. Kalau misalnya pihak susah membuatnya dalam membuat keyakinan kelas, buat aja aturan dulu. Buat aturan, suruh anak menulis aturan apa anak TPP kita kumpulkan rasa hormat berapa ikung, misalnya menjaga kebersihan, keselamatan, saling menghormati dan sebagainya, kumpulkan pian berbukti pian ulihi keyakinan kelasnya dari nilai kebajikan tadi. Itu namanya nilai kebajikan universal umum. Menghormati baik guru bisa, baik sesama peserta didik juga bisa. Nah, itu cara-cara membuat sebuah keyakinan kelas. Nilai kebajikannya yang diambil. Nah, itu untuk keyakinan kelas. Berikutnya, terakhir, segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Nah, restitusinya ada 3 Bapak Ibu lah. Nah, pertama, istilahnya menstabilkan identitas. Misalnya siswa itu kita panggil, kenapa ikam? Ulun terlambat sekolah. Oh ya, wajar, terlambat sekolah itu setiap siswa pernah melakukan. Nah, itu namanya menstabilkan. Menstabilkan itu merasanya tidak bersalah. Artinya menghilangkan rasa bersalahnya. Menstabilkan. Semua orang pernah aja terlambat. Cuma kayak itu memperbaikinya. Nah, itu maksudnya. Kita tidak langsung menjudge-nya. Kemudian di situ ada istilahnya lagi validasi tindakan yang salah. Kita tanyain, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Misalnya alasannya kenapa kamu terlambat? Malam tadi menggali abah menyusun belum di rumah. Nah, ketahuan kan? Dari situ kita menggali, ada istilahnya itu adalah validasi tindakan yang salah. Keluar alasannya. Nah, jangan supaya kamu kawa, supaya sungsung kita datang ke sekolahan, timbul seorangnya. Oh, menurut itu ulun bapak dan abah sungsungi guring dan ulun misalnya membantu kuitan sampai jam 10. Misalnya dia mengeluarkan sendiri pendapatnya. Nah, itu namanya adalah validasi tindakan salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Misalnya yang terlambat. Nah, tahulah ikam jadi terlambat, apa keyakinan kelas kita yang kamu hargai? Di antaranya menghargai waktu, Pak. Nah, ini mengeluarkan sendiri. Nah, kalau kamu tahulah memperbaiki permasalahan kamu terlambat ini. Ya, bisa Pak, dengan meyakini keyakinan menghargai waktu itu, insya Allah besok ulun akan lebih tepat datang ke sekolah lagi dengan adanya keyakinan kelas tadi. Kita timbulkan keyakinan bahwa dia itu membuat dia itu sadar dari keyakinan kelas yang dia bikin kita. Langsung aja videonya lah. Nah, ini terakhir videonya restitusi. Kayak apa menstabilkan, kayak apa menanyakan, kemudian kayak apa Nahan kontrol diri tadi.
Garingnya ngorok, garingnya. Udah masuk? Oke. Ya aku marah lah. Aku balik ke tanya Ya pasti kamu marah dan bisa. Alek mirip aku nah. Mirip Om nah. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? ya saya harus ngapain Eko apa? Mau banget. Saya bisa tetap dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Karena saya di sama Kalau sudah dibuat punya mengungkapkan sendiri, makanya dibuat keyakinan dulu. Ada visi. Iya. Kita harus tahu misalnya. Namun ada juga yang Makanya sebenarnya bijak bersama bijaksana lain. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Dia Pak. Kalau kamu yang memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Ya, Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? ya yang kedua, bangga dan bersabar dengan Baiklah kalau begitu. Yuk kita serikan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, thank you. Ya, nah itu adalah video institusi dalam pemecahan masalah yang mana mudah-mudahan kita bersama-sama bisa menerapkannya di sekolah ini. Tidak hanya satu orang, tapi juga sama-sama berkolaborasi untuk menerapkan posisi restitusi ini. Kalau hanya satu orang itu tidak akan bisa berjalan, maka harus ada kolaborasi. Misalnya ada yang bermasalah, kita minta pendapat dengan teman bagaimana cara mengatasinya dengan cara berkolaborasi dengan masukan teman-teman. Nah, itu saja yang dapat Ulun sampaikan mengenai diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan apa yang Ulun sampaikan. Dan ini adalah hal-hal yang Ulun ketahui saja yang dapat Ulun sampaikan. Mudah-mudahan berguna untuk diri Ulun sendiri dan juga untuk teman-teman. Dan untuk ini Ulun akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi Pak Agus. Alhamdulillah acara IHT kita berjalan sangat lancar dan kita semua banyak mendapat manfaat hasil hari ini. Nah, untuk terakhir kalinya Sisa pertanyaan? Ada sisa pertanyaan? Ada sisa pertanyaan Pak? Ya, silakan. Nanti dia dari pembahasan bahkan menyampaikan tanggapan kepada Langsung. Ada tanggapan kan? kalau yang ada kita tutup Masukan. Masukan. atau ada masukan dari kawan-kawan yang lain menambahkan hasil dari IHT kita, dipersilahkan. Pak Haji misalnya, masukan, tanggapan, Tanggapan pertanyaan nggak? Mau jawab? kamu bertanya belum pernah bertanya. Salam.
Pak. Kalau yang pertama tadi itu kan jujur aja sudah ingat Pak, karena nanti nih alarmnya ulun setel. Nah mesti bisa yang ulang konsekuensinya. Nah baik ulun kan bisa sekolah. Nah kayak apa kita harus menuntunnya ke yang positif lagi kah atau kita biarkan saja? Oke, terima kasih. Nah ini berhubungan dengan hati seseorang ya Pak. Pertama ulun singgung tadi di awal materi yang berhubungan dengan disiplin diri Bu Ati, yang mana ini berhubungan dengan disiplin diri. Yang berhubungan dengan hati ini menurutku adalah disiplin diri kita bangun dulu. Bagaimana cara membangunnya? Dengan cara kita memberikan keteladanan kepada peserta didik untuk bisa membangun disiplin dirinya sendiri. Kalau kita paksakan kepada murid tersebut, ya bertentangan dengan yang tadi. Jadi intinya kita sama-sama membangun keteladanan terhadap peserta didik kita supaya membangun kedisiplinan diri terhadap peserta didik kita. Intinya memberikan keteladanan Bu Ati. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari yang lain atau Ya, pertanyaan? silakan. Ya untuk Pak Habiji. Terima kasih kepada Pak Ridwan yang memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan masukan. Mak, kami selaku yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Ridwan yang berkenan berikan waktu kepada saya untuk memberikan masukannya. Dari awal sampai akhir kami sudah merekam apa-apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi. Namun untuk pribadi saya ada masukan ya. Saya mengamati tema ini ya, penerapan budaya positif di persoalan. Kami selaku pengawas hari ini hari Selasa dan Sabtu itu kami ada menanyakan kepada siswa baik 789 mengenai sembahyang 5 waktu yang di rumah, termasuk yang subuh. Kemarin saya tanyai kepada siswa kelas 7. Kelas 7 itu ada yang sembahyang 5 orang. Dan kelas 9, 8 tidak ada yang sembahyang subuh, ya utamanya subuh. Nah itu sembahyang itu ya budaya yang sangat positif. Karena itu menyangkut untuk ke akhirat nanti. Nah bagaimana kiat-kiat Pak Linudin agar sembahyang ke-5 waktu tersebut kita terapkan kepada anak-anak kita, ya tentunya dorongan dari semua guru. Kita jelas kalau satu orang guru yang menyuruhkan sembahyang untuk 5 waktunya mungkin tidak bisa. Cuma kalau kita kebersamaan untuk menerapkan anak didik itu supaya dia mau sembahyang, nah bagaimana mungkin ada kiat-kiat dari Pak Alimuddin untuk kebersamaan tersebut. Ya barangkali hanya itu yang kami sampaikan, yang kami sarankan, mudah-mudahan bisa diterapkan di seluruh kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan bisa menjawabnya Guru Hadi Jilat. Oke, ini berkaitan dengan budaya positif ya. Menurut ulun membangun sebuah budaya positif itu tidak bisa dibangun oleh satu orang saja. Misalnya Pak Habiji yang membaraki seorang tidak bisa, atau guru agama yang membarak untuk sembahyang tidak bisa. Nah, kalau di sini adalah makna yang sangat-sangat luar biasa untuk bisa menjadikan keteladanan agar bisa murid itu membiarkan budaya positifnya itu dengan adanya kolaborasi. Kolaborasinya bagaimana? Misalnya ya Pak Habiji tadi, bila waktunya sudah sampai zuhur, alangkah baiknya paling tidak Bapak guru-guru bisa memberikan contoh yang luar biasa kepada peserta didik kita bahwa berapa pentingnya
penerapan berapa pentingnya kita melaksanakan sholat 5 waktu ini sebenarnya. Ya Pak Bidi, adanya contoh dari guru-guru, dan guru-guru tidak bisa juga dipaksakan sebenarnya. Sebenarnya di sekolah kita memaksakan, namun kalau di rumah mereka dilihatkan. Nah ini adanya kolaborasinya juga antara guru lawan orang tua. Jadi misalnya dia taat, nah ini berhubungan dengan taat, berarti berhubungan dengan disiplin. Dia taat di sekolah, tapi tidak bisa menerapkannya di rumah. Nah ini berhubungan dengan motivasi eksternal tadi. Nah ini salah satu caranya adalah memberikan keteladanan dulu di sekolah. Dan syukur-syukur orang tuanya di rumah bisa memberikan bimbingan. Dan ini semalam sudah kita panggil orang tuanya untuk bekerja sama untuk memantau peserta didiknya untuk tetap melaksanakan salat 5 waktu di rumah. Namun apakah orang tuanya di rumah ini melaksanakan atau tidak? Karena orang tuanya kebanyakannya yang subuh sudah ada lagi di rumah kira-kira. Ya lo Pak Hadilah, sungsung ada saudara. Nah, mungkin ada rumahnya tertinggal di rumah, rumahnya pulang anakan halus menyusui, sudah menyusui nanggana, maksudnya halus pulang. Ya, nah mungkin kesibukan yang luar biasa ini, care-nya itu terhadap anak mereka itu kadang-kadang terabaikan. Nah jadi di sisi lain, menurut ulun kita jadikan sebuah teladan di sekolah dulu agar anak-anak itu bisa mencontoh apa yang kita laksanakan di sekolah ini. Intinya model, Pak Bijilah, model dari sekolah dulu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab dari apa yang ulun sampaikan. Bagaimana Pak Habiji? Mantap. Oke, tidak ada lagi? Sedikit Bapak Ibu, misalnya Bapak, misalnya ini ide ulun aja, kalau misalnya ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu semua silakan. Kalau misalnya tidak juga tidak apa-apa. Misalnya setiap kita apel karakter pagi ya, kalau Pak Habiji kan hari Selasa sama hari Sabtu, seminggu ibaratnya 2 kali sih. Nah kalau misalnya habis kita tanyakan, kalau misalnya Pak Haji Dosi atau Pak Haji Yani, misalnya dia ada sholat subuh, nah yang ada sholat subuh disuruh air wudhu, suruh sholat subuh Pak walaupun jamnya itu 1 mat barang misalnya kayak apa Bapak Ibu masuk aja kan? Bagus Bu. Ya Luar kan? biasa Bu. Gitu. Ya itu sebenarnya hal-hal seperti itu datangnya dari eksternal ya. Dari eksternal itu biasa menjadi kebiasaan nanti. Bagus Bu. Daripada tidak, iya. Misalnya daripada setengah ya lo. Ya. Jujur ya. Karena jam berapa tuh inya pagi itu kan misalnya suruh sholat subuh daripada tertinggal, makanya misalnya kan, misalnya itu kata melandau misalnya, nah biar dia suruh ambil berwudu sebelum masuk ke kelas, mungkin kalau mau sholat silakan. Nah itu pun kita tawarkan aja dulu, kalau misalnya mau silakan, kalau enggak ya kita tidak memaksa, misalnya harus kita sembahyang subuh, nah ada usah kayak itu, maksud ulun ditawarkan saja, coba-coba itu untuk pengawas bagi yang piket. Nah gitu aja Bapak Ibu, ya terima kasih. Sangat bagus masukannya dari Ibu Kepala Sekolah. Kalau kita mempunyai komitmen yang bagus seperti itu dan adanya kolaborasi bersama-sama melaksanakan, mungkin bisa kita laksanakan. Bagaimana Wakasek? Mantap. Nah ya, masukan yang luar biasa dan bagus. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita bisa tutup kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Silakan pembawa acara. Ada lagi pertanyaan atau tambahan untuk kegiatan hari ini pada bapak-bapak dan ibu-ibu? Dari pemerintah.
Kalau tidak ada, kita ucapkan alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat hari ini dan mudah-mudahan kita bisa terapkan di sekolah kita untuk kemajuan kita bersama. Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidi FYD. Saya guru BK di SMP 3 Matraman. Setelah saya bersama-sama mendengarkan materi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Pak Alumni SPD, sangat luar biasa ya, dan menambah pengetahuan mengenai bagaimana penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di SMP 3 Matraman. Demikian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahmat Rizky. Telah bersama-sama menyimak materi tentang budaya positif disampaikan oleh Bapak Alimuddin. Banyak inspirasi yang bisa diterapkan di sekolah kami. Mudah-mudahan pengetahuan yang saya dapat ini dapat diaplikasikan di sekolah kami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan ini saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husniati, mengajar IPS di SMPN 3 Matraman. Sangat luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Pak Alimuddin tentang budaya positif. Banyak ilmu yang saya dapat tentang budaya positif, dan saya ingin sekali menerapkan budaya positif itu diterapkan di sekolah saya. Mudahan kedepannya kita bisa bersama menerapkan budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.